Ya, jumpa lagi di channel Bu Eli tentang tutorial pembelajaran proyek. Kali ini kita akan membahas suatu laporan hasil proyek yang baru saja selesai atau baru saja dikerjakan oleh kelompok 1 kelas 10F SMA Safrul 1 Jambi pada Februari 2022 yang lalu. Ini adalah salah satu proyek tema perubahan iklim, yaitu proyek wajib pada kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak ya. Nah, pada kali ini Bu Eli akan menyampaikan bagaimana membuat sebuah laporan hasil proyek, yaitu hasil eksperimen dengan menggunakan Canva. Jadi Canva dapat kita gunakan sebagai media untuk membuat laporan yang jauh lebih simpel, lebih menarik ya, karena bisa disimpan dalam bentuk online, disajikan online maupun offline, dan bisa dihias ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya warnanya apa seperti ini ya. Lalu komponen apa saja yang terdapat di dalam laporan eksperimen ini? Ini adalah logo dari sekolah, kemudian ini identitas kelompok dan guru pembimbingnya ya. Ini ada semua, ada banyak guru di sini, maka kita sebut tim guru sekolah penggerak SMA Safrul 1 Jambi. Kemudian ini adalah judul eksperimennya, kita tulis di tengah ya. Jadi ini bagian atas ini adalah logo, identitas, dan judul eksperimen. Lalu tujuan penelitian atau eksperimen kita sampaikan di sini ya. Ini ada 4 poin. Kemudian rumusan masalah ya, rumusan masalah itu harus kita jawab di akhir eksperimen atau penelitian. Ini tentang penurunan kadar polutan udara dengan 3 parameter CO2, formaldehida atau HCHO, dan total organic volatile compound atau TOVC, yaitu 3 parameter yang menjadi parameter pengukur, parameter yang diukur pada gas-gas komponen yang menjadi polutan udara dalam ruangan ya. Jadi dalam ruangan ya kita batasi. Nah, apakah terjadi penurunan kadar polutan udara pada 3 parameter ini dalam ruangan yang terdapat tanaman Sansevieria ya. Jadi fokusnya pada tanaman Sansevieria, jenis tanaman Sansevieria yang dapat mengukur dengan efektif penurunan kadar polutan udara ya. Sehingga di sini ada variabel eksperimen ya, yaitu variabel terikatnya penurunan kadar polutan udara, sementara variabel bebasnya adalah jenis tanaman Sansevieria. Kemudian di sini ada hipotesis komparatif, ini akan dibahas khusus dan perlu diberi materi khusus ya, pembekalan khusus pada peserta didik ya. Jadi pada kali ini tidak kita bahas bagaimana menjawab hipotesis komparatif secara detail ya, tetapi pada laporan ini sudah dituliskan. Berikutnya, metodologi eksperimen ini meliputi 3 komponen alat dan bahan serta cara kerja atau langkah kerja. Alat dan bahan di sini harus ditulis benar-benar ya, difoto alat dan bahan yang dipakai ya, mulai dari gunting dan lakban, kardus dengan yang dipotong sekian pada dimensi sekian, kemudian sumber polutan udaranya kita menggunakan asap rokok ya, rokok yang dibakar, kemudian ini alat ukur air quality detektornya, dan 3 jenis tanaman Sansevieria yang berbeda. Langkah kerjanya sudah bagus ya, jadi sudah di foto setiap tahap, kemudian diberi informasi nomor-nomor, tetapi saran ibu adalah tambahkan direction panah ya, dan nomor urutnya ya, dimulai dari panah 1 misalnya di sini, kemudian ini 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah pengukuran belangko yang dimulai dari persiapan alat dan bahannya ya sampai dengan pengukurannya. Ini sudah dibahas ya pada video sebelumnya. Kemudian pengukuran sampel yaitu tanaman ya. Ini pada dasarnya mengukur belangko dan sampel itu sama cara kerjanya. Bedanya adalah belangko
itu hanya mengukur polutan udara di dalam ruangan ardus ya, tertutup, yang di dalamnya hanya ada asap rokok, sementara pada tanaman di dalamnya ada asap rokok dan tanaman sansevieria. Ini tanaman ini sebagai sampel ya. Lalu jangan lupa data-data ini selain difoto juga ditulis ya di sini. Kemudian data-data ini dipindahkan ke dalam tabel ya. Jadi peserta didik membuat tabelnya dengan kolom-kolom seperti ini ya. Ada nomor, perlakuan, luas daun. Jadi daunnya diukur dengan menggunakan formula panjang kali lebar, kemudian dikalikan 2 depan dan belakang, kecuali yang bentuknya silinder ya. Kemudian dijumlahkan. Kalau daunnya ada 10 berarti kalikan 10. Lalu di sini ada parameter CO2 dalam satuan ppm, ini adalah formaldehida dan ini TVOC. Nah, ada 2 tambahan parameter yaitu suhu dan kelembaban udara relatif yang tidak dibahas khusus ya. Ini adalah parameter penyerta saja ya. Tetapi sebetulnya 2 parameter ini bisa dibahas khusus pada topik eksperimen yang lain. Nah, data pada tabel eksperimen kita konversi ke bentuk grafik hasil eksperimen dengan menggunakan Microsoft Word yang di dalamnya terintegrasi Excel ya. Ini sudah Ibu sampaikan caranya pada tutorial video sebelumnya ya. Jadi kalau melihat tabel itu mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, tetapi setelah kita konversi ke bentuk grafik, maka ini akan jauh lebih mudah diamati dan ditarik kesimpulannya ya. Misalnya di sini blanko pada gas CO2 ya. Gas CO2 pada belangko nilainya hampir 3000 ya ppm, sementara pada sampel A bahkan C ini terjadi penurunan yang cukup tinggi pada C, tetapi tidak pada B ya, karena pada B ini mungkin saja karena luas daunnya paling kecil ya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan membuat grafik lain, bentuk lain, yaitu parameter formaldehida yang biru serta TVOC yang merah ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa terjadi penurunan penyerapan kadar polutan udara pada tanaman sansevieria A, kemudian C ya. Sementara pada B itu terjadi peningkatan ya, karena di sini ada faktor luas daun sansevieria yang jauh lebih kecil dibandingkan sampel lainnya ya. Nah, dari grafik lalu dibahas ya dalam kolom hasil eksperimen dan pembahasan ya. Pembahasannya adalah membahas data-data yang terdapat pada grafik ya. Ada grafik 1, grafik 2, grafik 3 ini cukup bagus ya. Namun saran Ibu adalah perlu ditambahkan penjelasan lebih ilmiah, lebih detail pada hubungan antar parameter dikaitkan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian NASA ya. Karena penelitian NASA juga menjadi rujukan eksperimen ini ya. Nah, referensi ilmiah baik dari jurnal atau dari jurnal penelitian sebelumnya itu belum tampil ya pada laporan ini, sehingga hal ini perlu dilatih pada peserta didik pada eksperimen yang akan datang ya. Di sini ada poin 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4 ini adalah statement yang sebetulnya tidak perlu ditulis pada kolom hasil eksperimen dan pembahasan karena tidak dibahas ya, artinya hanya menyatakan bahwa zat kimia yang terdapat pada rokok ini ya. Kemudian apa hubungannya dengan penurunan kadar pada ketiga jenis tanaman sansevieria ini. Jadi ini perlu lebih banyak diulas dengan merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah yang mendukung ya, baik materi yang relate maupun eksperimen penelitian sebelumnya ya. Pada nomor 5, faktor yang mempengaruhi hasil eksperimen misalnya cahaya, angin, ukuran kardus ya, luas daun, ukuran rokok yang dibakar pada setiap perlakuan, lamanya pembakaran rokok ya, terkait dengan detection range parameter yang digunakan. Itu juga merupakan parameter atau variabel yang sangat menarik untuk dikembangkan dan dibahas lebih detail. Jadi intinya pada kolom pembahasan ini kemudian pada eksperimen berikutnya perlu dibahas lebih detail dan lebih ilmiah ya, artinya berbasis pada jurnal-jurnal ilmiah dan eksperimen yang pernah dilakukan sebelumnya ya. Ya itu.
Lalu untuk saran sebenarnya tidak seperti ini karena saran lebih kepada juknis ya, juknis, eksperimen, kendala-kendala yang dijumpai pada eksperimen apa saja, sehingga kita bisa menyarankan pada eksperimen selanjutnya sebaiknya bagaimana ya. Jadi saran ini terlalu umum, yang Ibu maksud adalah saran di sini sifatnya lebih detail kepada juknis petunjuk, apa ya, teknis ya, masalah-masalah teknis yang dijumpai pada eksperimen. Nah, kemudian diakhiri dengan kesimpulan sudah betul ya, ini kalau dibaca adalah menjawab rumusan masalah ya. Seperti itu ya, namun perlu dikemukakan di sini, disampaikan bahwa tanaman silindrika ya, spesies silindrika itu merupakan tanaman sansevieria yang paling efektif untuk menyerap polutan udara ya, karena penurunan kadarnya cukup signifikan seperti itu. Penelitian hasil eksperimen ini perlu dilampiri daftar pustaka dan ini sudah disampaikan, sudah ditulis daftar pustakanya ya. Baik, demikian laporan yang dibuat menggunakan Canva jauh lebih menarik, simple karena hanya satu lembar, bisa disimpan atau dipresentasikan baik online maupun offline ya. Jadi ini sudah sangat baik dan silahkan dikembangkan lebih baik lagi pada eksperimen kelompok berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga video dari channel ini lebih bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan, khususnya pembelajaran proyek di tanah air. Terima kasih.